Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kegiatan ekonomi di sekitar, materi kelas 4, tema 8, subtema 2 dan 3 muatan IPS. Kompetensi dasar yang ingin dicapai KD 3.3 dan 4.3. Masih ingat bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya atau kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa. Ini ada 3, ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi artinya menghasilkan barang atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Pelaku produksi disebut produsen. Distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang. Pelaku distribusi disebut distributor. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Pelaku konsumsi disebut sebagai konsumen. Contoh kegiatan ekonomi ini dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Untuk kegiatan produksi dilakukan oleh petani cabai, kemudian didistribusikan oleh distributor yaitu penjual cabai, dan konsumsi dilakukan oleh penikmat makanan dengan bahan cabai. Ini contoh skema yang paling sederhana. Masing-masing kegiatan hanya dicontohkan dengan satu kegiatan. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Contoh kegiatan ekonomi berikut menunjukkan alur di mana kegiatan produksinya ada 2. Di sini ada perkebunan jeruk, itu menghasilkan jeruk sehingga termasuk kegiatan produksi. Kemudian jeruk diolah menjadi jus jeruk, artinya menambah nilai guna dari jeruk itu. Berarti dikatakan sebagai kegiatan produksi juga. Nah, baru jus jeruk itu dijual di toko-toko. Nah, kegiatan tersebut termasuk distribusi. Terakhir, konsumsi, yaitu pembeli menikmati jus jeruk. Sekarang kita lihat contoh lain di mana kegiatan distribusinya yang lebih banyak. Nah, contohnya distributor yang melakukan kegiatan distribusi itu kan artinya menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Di sini distributornya ditandai dengan kotak merah. Nah, ada dari produsen itu langsung ke pengecer, kemudian ke konsumen akhir. Ada yang harus melewati pedagang besar dan pengecer terlebih dahulu, atau ada juga yang melalui agen dan pengecer baru ke konsumen. Nah, yang di dalam kotak merah ini karena menyalurkan barang dari produsen ke konsumen dikatakan sebagai distributor. Nah, ini ekonomi yang berkaitan dengan beras. Di sini distributornya ada beberapa jenis. Nah, lihat, petani padi sebagai produsen. Kemudian distributornya ada pedagang besar, sopir truk, kuli angkut, pengecer, dan terakhir konsumennya adalah penikmat nasi. Sekarang kita belajar ragam pekerjaan. Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat itu beragam. Namun pekerjaan-pekerjaan tersebut sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi 2. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Untuk yang menghasilkan barang itu berarti memproduksi benda-benda yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan yang menghasilkan jasa itu tidak menghasilkan barang, tetapi menghasilkan jasa yang dapat dinikmati oleh orang lain. Contoh ragam pekerjaan yang menghasilkan barang itu petani sayur menghasilkan sayur, nelayan menghasilkan ikan, pengrajin mebel menghasilkan mebel, pembuat tempe menghasilkan tempe, pengrajin batik menghasilkan batik, dan pembuat kue menghasilkan kue. Untuk pekerjaan yang menghasilkan jasa ini tidak ada barang yang dihasilkan karena berupa jasa. Contohnya penjaga pantai, tukang tambal ban, bidan, penyanyi, pilot, pengacara, dan masih banyak contoh lainnya.
Kalian bisa mengamati di sekitar kalian. Berdasarkan tingkat produktivitasnya, tenaga kerja itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ada tenaga kerja terdidik, artinya memiliki latar belakang pendidikan tertentu. Contoh, dokter, guru, arsitek, perawat, bidan, hakim, notaris, seperti itu. Ada pendidikan khusus untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kemudian ada yang kedua, tenaga kerja terlatih, itu dibekali keterampilan yang diperoleh melalui kursus-kursus keterampilan. Contohnya penjahit, montir, tukang masak, tukang rias, pekerja salon, dan lain-lain. Terakhir yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, itu tidak memiliki latar belakang pendidikan atau keterampilan tertentu. Contohnya tukang sapu, tukang becak, kuli panggung, dan lain-lain. Nah, ternyata banyak sekali ya jenisnya. Dari sini kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat mengamati, mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.